Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Amar. Aku Salsa. Aku Faiza. Aku Alvina. Kami dari kelompok C7 akan menjelaskan materi tentang manajemen industri media massa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi dan pemrograman. Ekonomi media merupakan aktivitas pada operasi bisnis dan aktivitas keuangan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana industri media mengalokasikan sumber daya untuk membuat konten demi memenuhi kebutuhan khalayak, pengiklan, dan industri masyarakat. Untuk relasi program acara dan iklan, yang pertama terdapat penyiaran komersial, yaitu industri yang membuat program untuk dijual kepada iklan. Program yang menarik banyak audiens adalah target yang dijangkau oleh pengiklan. Kedua, penyiaran swasta, yaitu tentang bagaimana meraih audiens sebanyak-banyaknya. Pemasang iklan mengeluarkan banyak uang semata mengharapkan jumlah penonton yang banyak pula. Terakhir yaitu penyiaran publik. Penyiaran publik juga perlu menarik penonton, namun tidak tergantung pada iklan. Tugas penyiaran publik hanya membuat program yang bagus yang disukai oleh penonton. Selanjutnya ada strategi pemrograman, yaitu PSR yang terdiri dari production, scheduling, dan research. Yang pertama pada production itu terdiri dari in-house production dan akuisisi yang terdiri dari production house lokal dan production house asing. Yang kedua ada scheduling atau penjadwalan. Pada hari terdiri dari weekdays dan weekend. Pada jam terdiri dari pagi, siang, malam, dan dini hari. Untuk zona terdiri dari non-prime time dan prime time. Dan untuk promo terdiri dari off-air dan on-air. Kemudian untuk research atau riset. Pada riset ini terdiri dari pra-penayangan, pasca penayangan, dan hasil yang terdiri dari TV rating, TV share, dan audience reach. Manajemen produksi berorientasi pasar. Media massa, seperti yang kita ketahui, tidak pernah luput dari proses produksi itu sendiri. Untuk tentunya menghasilkan program acara, kemudian mendapatkan iklan yang berarti keuntungan. Ada 3 tahapan yang selalu didapati pada media massa, yaitu production atau produksi, scheduling atau penjadwalan, dan research atau riset. Di mana manajemen produksi harus memperhatikan bagaimana sebuah program akan dihasilkan, misalkan on air atau off air, kemudian penjadwalan yang tepat sesuai dengan tahap ketiga, yaitu riset. Kapan waktu tayang sesuai kebutuhan pengiklan dan audiens. Kemudian ada pula 3 pilihan dalam produksi program, yaitu bagus, cepat, dan murah. Dan suatu program haruslah meraih 2 di antaranya. Apakah itu cepat dan bagus tapi tentu tidak murah, ataukah bagus dan murah tapi tidak cepat, atau bisa saja cepat dan murah tapi tidak bagus. Penetapan genre juga terbagi menjadi genre movie, sport, series, entertainment, information, dan reality. Tentu masing-masing genre memiliki peminatnya sesuai preferensi penonton. Pada hal ini akhirnya dapat kita simpulkan bahwa media massa bertujuan meraih audiens dan pengiklan atau hanya audiens saja. Materi yang selanjutnya adalah manajemen komersial dan manajemen keuangan media massa. Beban biaya media massa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah CAPEX dan OPEX. CAPEX adalah capital expenditure, yaitu modal pokok sepanjang tahun, berupa sarana dan prasarana seperti kantor, studio, alat transportasi, alat produksi, alat transmisi, dan lain-lain. OPEX atau operational expenditure yaitu yang dikeluarkan setiap bulannya, seperti membayar pajak, membayar satelit, membayar gaji karyawan. Pada media massa cetak, iklan bisa berupa display, banner, advertorial, kolom, baris, iklan jaket, iklan kuping, iklan kompanel. Pada media massa televisi, iklan bisa berupa iklan TVC, advertorial, backdrop, superimpose, ad-libbing, built-in product. Manajemen SDM, redaksi pemberitaan. Manajemen SDM bertugas mengelola orang-orang secara efektif untuk memotivasi mereka secara produktif dan proses pengembangan karir melalui sistem. Adapun aspek redaksi pemberitaan, pertama struktur organisasi, mulai dari pemimpin redaksi hingga pelaksana seperti reporter, jurnalis,
serta adanya pembagian kewenangan yang jelas. Kedua, profesionalitas. Sebab setiap anggota bekerja di redaksi pemberitaan diisi oleh tenaga profesional yang terlatih dan kompeten. Yang ketiga, peringkat regulasi dan kode etik dan taat. Kode etik, bekerja sesuai Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, dan taati kode etik jurnalistik dan P3SPS. Keempat, kebijakan redaksi. Setiap redaksi pemberitaan memiliki kebijakan redaksi sebagai panduan arah dan gaya pemberitaan. Kelima, idealisme versus komersialisme. Setiap media massa harus menjaga keseimbangan dua kutub yang saling mengaruhi, informatif, edukatif, kritis, dan komersial. Keenam, kapital, karya, dan teknologi. Kelangsungan media massa tergantung pada modal, pekerja, dan keandalan teknologi. Gimana guys, udah paham? Udah dong. Kalau begitu, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.